Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi salatu wassalaman ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat risalah Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan melanjutkan kisah daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau berkunjung ke Baghdad. Setelah 2 tahun di Madinah, yakni dalam usia 22 tahun, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau itu berangkat ke Irak. Jadi Irak itu ke Kufah dan Baghdad, di mana beliau itu bermaksud selain menambah ilmu dalam soal-soal kehidupan bangsa-bangsa, juga beliau itu untuk menemui ulama-ulama ahlul hadis atau ahli fikih yang bertebaran ketika itu di Irak dan Persia. Di Persia itu kalau sekarang itu Iran. Sebagaimana dimaklumi, kota Kufah ketika itu adalah ibu kota tempat kedudukan khalifah Abu Ja'far al-Mansur, dan penggantinya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkenal. Dan Baghdad juga merupakan pusat daripada ilmu pengetahuan, baik pengetahuan itu yang datang dari barat ataupun yang datang dari timur. Memang Irak pada zaman Harun ar-Rasyid itu dianggap sebagai negeri tempat ilmu pengetahuan yang memancar ke seluruh penjuru dunia, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Perjalanan antara Madinah dan Irak beliau lakukan itu dengan mengendarai unta selama 24 hari perjalanan. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu berangkat dari Madinah menuju ke Irak itu dilakukan menggunakan unta, mengendarai unta selama perjalanannya itu selama 24 hari. Pada saat itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu mendapatkan bekal dari gurunya, yaitu Imam Malik ketika beliau berada di Madinah, sebanyak 50 dinar emas, cukup untuk belanja dan menginap di tempat itu dengan waktu yang lama. Karena pada saat itu ongkos kendaraan dari Madinah ke Irak itu hanya 4 dinar. Jadi kalau dulu itu mata uangnya dinar itu emas. Kemudian sesampai di Kufah, beliau langsung menemui ulama-ulama, sahabat-sahabat daripada almarhum Imam Abu Hanifah, yaitu guru besar Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, di mana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu seringkali bertukar pikiran dan saling memberi dengan beliau-beliau ini dalam soal ilmu pengetahuan agama. Dalam kesempatan ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu beliau itu dapat mengetahui aliran-aliran atau cara-cara fikih dalam mazhab Hanafi yang agak jauh berbeda dari cara-cara dan aliran fikih dalam mazhab Maliki. Imam Hanafi dan Imam Maliki hampir bersamaan zamannya, karena Imam Hanafi itu dilahirkan pada tahun 81 Hijriah dan beliau itu wafat pada tahun 150 Hijriah. Sedangkan Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah dan wafatnya itu sekitar 179 Hijriah.
Tetapi walaupun bersamaan zaman, namun aliran mazhab itu masing-masingnya tetap berbeda. Mazhab Imam Maliki di Madinah berpendapat bahwa kalau dalam Al-Quran tidak terdapat hukum agama, maka hadis Nabilah yang menjadi sandaran hukum. Sekalipun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mutawatir, yakni banyak yang merawikan. Jadi uhad satu jalan saja yang merawikan, sahih atau hasan. Tetapi mazhab Hanafi di era itu berpendapat bahwa kalau dalam Al-Quran tidak terdapat hukum sesuatu yang terjadi, maka yang boleh dijadikan sandaran hukum lagi hanya hadis yang mutawatir saja. Kalau tidak ada hadis yang mutawatir, langsung pindah kepada ijtihad. Itu menurut yakni pendapat Imam Mujtahid. Maka karena itu, golongan Imam Maliki dinamakan dengan golongan Ahlul Hadis, dan golongan Imam Hanafi dinamakan dengan Ahlul Ra'i, yaitu ahli dalam pendapat menggunakan ra'yu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada saat itu, ketika itu dapat mendalami dan menganalisa cara-cara yang dipakai oleh kedua imam itu. Ketika itu, beliau tidak lama di Irak dan terus mengembara ke Persia, sampai di Anadoli, yaitu salah satu di daerah Turki. Terus beliau itu melanjutkan perjalanannya ke Ramlah, Palestina, di mana beliau dalam perjalanannya mencari dan menjumpai ulama-ulama baik tabi'in ataupun tabi'in. Ketika beliau dalam pengembaraan, pada kesempatan dalam pengembaraan beliau itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu mengetahui adat istiadat bangsa-bangsa selain bangsa Arab, karena Persia dan Anadoli bukan bangsa Arab. Hal ini nantinya menolong dalam membangun fatwa-fatwanya dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sesudah 2 tahun mengembara, beliau itu meninjau antara Baghdad, Persia. Sesudah 2 tahun mengembara antara Baghdad, Persia, Turki, dan Palestina, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu kembali ke Madinah dan kembali kepada guru besarnya, yaitu Imam Malik. Pada saat itu Imam Maliki bertambah kagum dengan ilmu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan bahkan sudah ada pertanda dari Imam Malik bahwa ilmu Imam Syafi'i sudah melebihi daripada ilmunya. Imam Malik memberi izin kepada Imam Syafi'i untuk memberi fatwa sendiri dalam ilmu fikih. Artinya, tidak lagi berfatwa atas dasar aliran daripada Imam Maliki dan juga tidak atas dasar Imam Hanafi, tapi beliau itu tetapi berfatwa atas dasar madhab sendiri. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tinggal bersama Imam Malik sampai tahun 179 Hijriah, yaitu sampai Imam Malik wafat. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala belajar dengan Imam Maliki selama 7 tahun, yaitu dari tahun 170 Hijriah sampai dengan 172 Hijriah. Dan dari tahun 174 Hijriah sampai dengan 179 Hijriah. Jadi demikianlah sahabat risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau berkunjung ke Baghdad dan daerah-daerah lain, kemudian beliau itu kembali ke Madinah.
Insya Allah nanti kita akan melanjutkan kisahnya ketika beliau itu menjadi mufti di Yaman. Jadi demikianlah sahabat risalah Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan dan keliputan, mohon diperbesar maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.